Hanya 1 abad yang lalu panggilan video call bahkan belum dapat dibayangkan. Tapi bagaimana jika aku katakan Al-Quran telah mengisyaratkan teknologi ini 1400 tahun yang lalu? Dan tidak hanya itu, membawa orang dari satu benua ke benua lain dengan pesawat terbang, menyembuhkan kebutaan dan banyak kemajuan teknologi lainnya. Al-Quran adalah kitab yang mengandung banyak rahasia, penuh dengan pesan dan tanda yang tersembunyi secara halus untuk setiap era. Sejauh ini kita telah menyaksikan banyak keajaiban ilmiahnya. Dari perluasan alam semesta hingga tahap perkembangan embriologis, dari kegelapan laut dalam hingga lapisan atmosfer, banyak fakta ilmiah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran berabad-abad sebelum ditemukan. Tapi bagaimana jika jumlahnya lebih banyak lagi? Bagaimana jika kita baru menyentuh permukaannya saja? Dan masih banyak lagi yang harus diungkap. Bagaimana jika petunjuk mengenai teknologi masa depan tersembunyi di dalam ayat-ayatnya? Jika kamu siap, mari kita bahas satu persatu. Dalam surah Al-An'am, kita melihat ayat berikut. Wala radbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Jadi, menurut ayat ini, semuanya ada di dalam Al-Quran. Namun tidak secara lengkap atau berdasarkan nama, melainkan melalui tanda-tanda, ringkasan, dan prinsip-prinsip mendasar. Seorang ulama Islam terkenal, Bediüzzaman, mengatakan bahwa beberapa dari penemuan ini tersembunyi dalam kisah para nabi dan mukjizat mereka. Sungguh, Allah telah memberitahu kita tentang sebagian mereka melalui kisah-kisah mereka. Dia membuat manusia membayangkan puncak kemajuan teknologi dan mengisyaratkan bahwa penemuan serupa akan dibuat suatu hari nanti. Sekarang kita akan melihat 7 mukjizat para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dan tanda-tanda yang tersembunyi di dalamnya. Saat kita semakin dekat dengan yang terakhir, tanda-tanda ini akan semakin mengejutkanmu. Di surat An-Naml ayat 38 hingga 40. Sebuah peristiwa yang benar-benar menarik dijelaskan. Berdasarkan ayat-ayat ini, Sulaiman alaihissalam meminta tahta Ratu Syeba yang akan dibawa kepadanya dari negeri yang sangat jauh. Dan seseorang yang memiliki pengetahuan dari kitab suci berkata, dia dapat mewujudkannya dalam sekejap mata. Dan seketika singgasananya muncul tepat di hadapan Sulaiman alaihissalam. Maka singgasana yang ada di Yaman, entah bagaimana hadir secara fisik atau terlihat sebagai gambar di Damaskus, yang berjarak ribuan kilometer. Selain itu mereka bisa melihat orang-orang di sekitar tahta dan mendengarkan suara mereka juga. Al-Quran memberi tanda-tanda yang luar biasa di sini. Meskipun terungkap 1400 tahun yang lalu, ini menggambarkan bagaimana objek atau gambarnya dapat dengan cepat dikirim atau ditransmisikan melalui jarak jauh. Dan hal itu dilakukan melalui peristiwa sejarah yang nyata. Dan kita melihat bahwa saat ini kita benar-benar dapat mengirimkan gambar dan suara melalui internet dan televisi hanya dalam beberapa detik. Bukankah kejadian dalam Al-Quran ini mirip sekali dengan siaran langsung, gambar yang kita dapatkan dari proyektor, kamera, atau bahkan hologram modern yang ada saat ini? Tapi bagaimana mungkin hal seperti ini disebutkan dalam Al-Quran saat hal itu sama sekali tidak terbayangkan 1400 tahun yang lalu? Sekali lagi kita melihat bukti yang jelas bahwa Al-Quran tidak mungkin merupakan perkataan manusia. Dalam Al-Quran, kita melihat bahwa Sulaiman alaihissalam mengetahui bahasa binatang dan dapat berkomunikasi dengan mereka. Dalam surah An-Naml ayat 18, disebutkan bahwa dia mengerti bahasa semut, dan di ayat 22, bahasa burung. Jadi tanda seperti apa yang diberikan di sini? Faktanya, memahami bahasa hewan menunjukkan bahwa di masa depan, orang mungkin bisa memahami bagaimana hewan berkomunikasi dan apa yang mampu mereka lakukan. Lagi pula, kita tahu bahwa Sulaiman alaihissalam mengerti bahasa mereka, menemukan kemampuan mereka, dan menggunakannya dalam pekerjaannya. Dan ketika kamu memikirkannya, jika kita memahami sepenuhnya kemampuan hewan, kita bisa memberi mereka tugas di banyak bidang kehidupan sehari-hari. Ini sebenarnya sesuatu yang sudah mulai kami lakukan. Merpati telah digunakan untuk mengirim pesan dan surat. Burung beo telah dilatih untuk berbicara. Kami telah menemukan cara menggunakan ulat sutra untuk membuat pakaian. Sama halnya, kita telah mempelajari bahasa anjing dan menggunakan indera penciuman